Halo teman-teman pencinta tanaman anggrek, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu tentunya. Jumpa lagi bersama channel Leni Flowers. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik channel Leni Flowers. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu dapatkan video-video terbaru dari channel Leni Flowers. Like, comment, and share juga ya teman-teman. Teman-teman, di video kali ini saya ingin memperlihatkan saya ada tanaman anggrek dendrobium yang saya ingin tempelkan di batang pohon ya teman-teman. Batang pohonnya batang pohon hidup ya teman-teman. Nah, seperti ini saya menempelkannya ya teman-teman ya. Nah, ini anggrek dendrobium saya sudah menempelkan di batang pohon ini 2 bulan ya teman-teman ya. Ini batang pohonnya hidup ya teman-teman. Hasil dari saya cor di bagian bawah, terus bagian atasnya saya kasih media. Dan ini juga nih teman-teman, ini tumbuh ya. Batang pohon ini tumbuh ya teman-teman ya. Saya mau menempelkannya di sini teman-teman. Dendrobiumnya seedling ya, usia seedling ya teman-teman ya. Dendrobium keritingan ya, hasil silangan ya, dendrobium silangan keritingan. Nah, ini plannya nih teman-teman, masih seedling ya. Jadi saya mau tempelkan ini di batang pohon. Dan ingat teman-teman, tunas yang baru itu di bagian luar ya teman-teman ya. Tunas yang baru di bagian luar. Nah, ini seperti ini ya. Supaya nanti dia kalau tunas barunya tumbuh lagi, jadi tidak terhimpit dengan batang pohonnya gitu teman-teman. Nah, kita tambahkan moss lagi ya teman-teman ya. Supaya nanti tidak tidak kekeringan. Jadi mossnya yang cukup ya teman-teman ya. Di sini saya pakai benang ya teman-teman ya. Lalu kita lilit saja nih dengan benang ya teman-teman. Nanti kalau setelah selesai saya akan ikat lagi dengan tali rafia ya teman-teman ya. Jadi ini untuk sementara kita ikat dengan benang dulu ya. Nah, seperti ini. Dan ingat ya teman-teman, tunas yang baru di bagian luar ya teman-teman. Dan ini ada satu lagi, semuanya ada 4 ya teman-teman, seedlingnya. Dan satu lagi kita tempelkan di sebelah sana ya. Kita tambahkan lagi moss hitamnya. Kita tempelkan tunas yang terbaru di bagian luar ya teman-teman. Jangan sampai nanti di bagian dalam batang nanti terhimpit ya. Ya, kalau tumbuh tunas barunya jangan sampai terhimpit gitu sama batang pohonnya. Kita posisikan ya teman-teman ya, supaya jangan sampai sejajar, kita atur jaraknya ya teman-teman. Dan ini yang ketiga ya teman-teman, seperti tadi ya, kita tambahkan lagi moss hitamnya supaya lebih tebal. Nah, biasanya kalau anggrek keritingan ini gampang sekali tumbuhnya. Nah, kita posisikan ya teman-teman ya, jangan sampai berdekatan jaraknya gitu teman-teman. Kita lilitkan lagi benangnya, nggak usah kencang-kencang ya. Jadi nanti setelah selesai baru kita ikat dengan tali rafia gitu teman-teman. Mudah kok, kalau seperti ini mudah ya teman-teman, apalagi di plan anggreknya ini sudah ada media aslinya gitu ya teman-teman ya, media bawaannya gitu. Jadi kita nggak perlu bongkar ya, kita tinggal menambahkan lagi media tanamnya lagi gitu di bagian luarnya gitu teman-teman. Nah, kita posisikan ya teman-teman ya. Kita tinggal ikat lilit-lilit dengan benang ya teman-teman. Nah, nanti kita atur ya jaraknya ya teman-teman ya. Jangan berdekatan, jangan sejajar gitu, jangan ya. Jadi kita atur jarak-jaraknya gitu ya. Nah, seperti ini tuh.
Tuh ya teman-teman, jadi kan udah ada empat-empatnya ya, saya ikat memang ada 4 ya saddlingnya ya. Kita ikat gini, nanti kalau sudah itu kita ikat seperti ini, nanti pakai tali rafia ya teman-teman ya. Dan ini saya memang sengaja dilapiskan dengan plastik gelas air mineral ya, supaya kalau panas sekali saya siram gitu tidak mudah cepat kering gitu teman-teman. Itu plastik air mineral, botol gelas mineralnya itu saya lubangi gitu. Nanti kalau memang kondisinya musim hujan saya lepas lapisan gelas mineralnya itu. Jadi saya masih ada 2 lagi ya, dua plan lagi yang belum diikat ya. Jadi kita kebanyakan anggrek anggrek saya dendrobium saya ikat di batang pohon ya teman-teman ya. Nah seperti ini nih, kalau di batang pohon ini rasanya sudah penuh ya. Nanti kita cari-cari lagi untuk 2 lagi ya. Saya mau menempelkan 2 lagi ya. Dan ini semuanya ada 3 lagi, yang satu nobil ya. Nobil saya tidak tempelkan ya. Yang 2 dendro lagi saya cari-cari dulu tempatnya ya teman-teman. Batang pohonnya yang masih kosong ya. Dan ini ada nih batang dendrobium yang tidak produktif banyak ya di sini ya. Nanti kapan-kapan saya bongkar. Saya split. Nah, di sini masih ada nih untuk saya tempelkan lagi satu ya. Di sini satu, di sana satu tuh. Ada lagi yang kosong ya. Jadi bisa 2 ya. Karena memang ada dendro yang 2 lagi yang belum saya tempel ya. Nah, di sini saya ikatkan di sini satu ya, teman-teman. Tunas yang baru tumbuh di bagian luar ya, teman-teman ya. Jangan sampai salah. Supaya tunas yang baru tumbuh ini nanti tidak terhimpit dengan batang pohon gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada tunas baru tumbuh lagi gitu kan, jadi adanya di bagian luar ya teman-teman ya. Ini apa namanya, menurut pengalaman saya ya teman-teman ya. Karena banyak yang saya awalnya dulu salah menempelkannya ya. Jadi banyak anak-anak tunas baru yang terhimpit sama batang batang pohonnya gitu teman-teman. Ada beberapa contoh ya. Dan ini satu lagi saya tempelkan di sini ya teman-teman ya. Seperti tadi ya teman-teman, seperti yang tadi kita tempel tunas baru di bagian luar ya. Jadi buat diingatkan lagi, tunas baru di bagian luar gitu teman-teman. Nah, gampang lah. Kalau tempel-tempel ikat begini gampang ya, apalagi sudah ada dari plan dendro ini sudah ada media bawaannya gitu teman-teman. Jadi kita tinggal tempel-tempel, tinggal tambah aja kalau memang kita rasa medianya kurang tebal, kita tambah lagi sedikit gitu ya. Ini di batang pohon ini full sun ini teman-teman. Kalau yang seedling kecil-kecil tadi itu masih ada atapnya di atasnya teman-teman. Kalau yang di sini full sun ini teman-teman, tidak ada naungan ya. Nah ini satu lagi nobil ya teman-teman. Kalau nobil ini saya tidak tempelkan di batang pohon ya, saya di pot ya. Tapi kita lapiskan lagi dengan gelas plastik mineral ya, minuman mineral gitu teman-teman. Dan di plastik gelas mineral ini saya lubangi lagi ya. Maksudnya gelas plastik ini bekas air mineral gitu ya, air minum mineral gitu ya teman-teman maksudnya. Nah seperti ini, kan ini ada media moss hitamnya, jadi kita tinggal masukkan saja gitu ya teman-teman, gampang ya. Dan kalau nobil ini biasanya saya banyak menggantungkan di bawah pohon teman-teman. Di tempatnya yang teduh ya teman-teman ya. Di bawah pohon. Jadi ada saya punya nobil satu saya tempatkan di full sun ya. Terus batangnya kuning.
daunnya juga kuning teman-teman. Tapi subur, pertumbuhannya subur. Mungkin karena memang sudah terbiasa ya, lama saya sudah tempatkan di full sun gitu ya. Kalau yang ini kan karena masih baru, jadi saya tempatkan di tempat yang teduh ya teman-teman, di bawah pohon. Dan kalau nobil-nobil yang di pot-pot hijau itu juga nobil, saya dulu belinya itu rimbun. Jadi saya split gitu ya teman-teman. Satu batang itu sekarang hasilnya sudah 4 bulan ya. Jadi banyak tuh teman-teman. Ada yang udah 2, ada yang 3 ya, cepet banyak ya. Akarnya putus pun nobil ini yang saya split tumbuh loh teman-teman. Gampang. Gampang sekali kalau nobil ya teman-teman ya. Nah, ini kan banyak ya teman-teman yang saya tempelkan di batang pohon. Jadi batang pohonnya ada yang awal-awalnya batang pohonnya mati ya teman-teman ya. Tapi terakhir-terakhir saya sudah pakai batang pohon yang bisa tumbuh gitu teman-teman. Jadi baru ditebang langsung saya cornya kering, saya kasih media tanam di atasnya. Jadi batang pohon itu hidup ya teman-teman. Nah seperti ini contohnya nih pengalaman saya mengikatkan anggrek di batang pohon yang saya awalnya tidak tahu penempatannya. Jadi nah seperti ini kan tunas barunya tuh adanya terhimpit di batang pohon ya teman-teman ya. Tunas barunya tuh keluar tuh. Saya kan awalnya tidak tahu ya, jadi cuma asal iket aja. Tidak perhatikan tunas barunya nanti akan tumbuh di bagian mana gitu. Kalau ini masih mending lah ya, tunas barunya di samping ya teman-teman ya. Kalau yang ini juga adanya di dalam batang pohon ya. Mudah-mudahan tidak terganggu ya untuk pertumbuhannya. Dan ini juga masih lumayan ya, masih bisa agak keluar ya, salah penempatannya. Jadi tapi tidak terganggu juga itu ya teman-teman ya. Cuma yang ini aja nih saya tanggung mau saya bongkar tapi sayanya belum sempet ya. Ini akarnya sudah menempel. Cuma tunas barunya terhimpit ya teman-teman ya. Sudah tanggung akarnya sudah menjalar gitu ya, sudah menempel. Dibiarkan saja dulu deh. Nah, kalau yang ini juga salah nih penempatannya nih teman-teman. Jadi tunas barunya itu ada di bagian belakang ya. Jadi yang bengkok ini yang bengkok ini awalnya dulu tunas baru keluar dia masuk ke dalam tali awalnya. Masuk ke dalam tali sabut kelapa itu ya teman-teman ya. Awalnya dia baru tumbuh tunasnya masuk ke dalam tali serabut kelapa itu teman-teman. Jadi sudah tanggung dia tumbuh subur ya. Tapi udah bengkok karena kejepit itu apa namanya dia punya batangnya itu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah yang penting dia subur ya teman-teman ya tumbuhnya ya. Nah pengalaman saya tuh seperti itu teman-teman. Jadi sekarang kalau kita mau menempelkan di batang pohon kita lihat dulu tunas barunya di sebelah mana nih gitu yang tunas baru tumbuhnya. Jadi biar kita tahu gitu teman-teman. Nah teman-teman sekian dulu video dari saya ya. Semoga video saya ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton channel ini Flowers. Semoga sehat selalu.